Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu benar-benar merenung siapa dirimu sebenarnya? Bukan sekadar nama, jabatan, atau raga yang terlihat di cermin, tapi siapa dirimu yang berada di balik mata yang melihat ini semua? Yang merasakan setiap suka dan duka? Dan yang lebih dalam lagi, di mana Tuhan dalam semua yang kamu lihat dan rasakan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa mengubah cara pandangmu terhadap seluruh kehidupan. Ini adalah sebuah misteri yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Dalam video ini, kita akan mencoba memahami sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik cermin kehidupan. Sebuah rahasia tentang antara Allah, diri, dan cermin kehidupan. Ini bukan sekadar kajian biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk menyelami hakikat tauhid yang terdalam. Tidak ada yang selain Dia. Kita akan melangkah bersama, menyingkap lapis demi lapis tirai realitas, untuk menemukan kebenaran yang selama ini mungkin luput dari penglihatan kita. Jika kamu bersedia mengikuti perjalanan ini sampai akhir, bersiaplah untuk sebuah penemuan yang menakjubkan. Kamu mungkin akan menemukan dirimu yang sebenarnya, menemukan kedamaian yang tak pernah kamu duga, dan yang terpenting, memahami di mana letak Tuhan yang selama ini kamu cari dalam setiap jengkal langkahmu. Ini adalah janji, sebuah perspektif baru yang akan membawa ketenangan pada jiwamu yang gelisah. Mari kita mulai. Cermin sebagai gerbang pemahaman. Bayangkan sebuah cermin, sebuah permukaan yang memantulkan segala sesuatu di depannya. Saat kamu berdiri di depannya, yang kamu lihat adalah bayangan dirimu. Kamu tahu, bayangan itu bukanlah dirimu yang asli, tapi ia adalah pantulan yang sempurna. Ia bergerak saat kamu bergerak, tersenyum saat kamu tersenyum, dan diam saat kamu diam. Bayangan ini tidak punya keberadaan mandiri, kehadirannya sepenuhnya bergantung pada dirimu yang asli. Ia tidak bisa tersenyum jika kamu tidak tersenyum. Analogi ini adalah kunci untuk memahami hubungan antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Seluruh alam semesta ini, dengan segala isinya, termasuk kita, bisa diibaratkan sebagai bayangan di cermin. Matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, bahkan dirimu sendiri, semuanya adalah pantulan dari sebuah realitas yang maha sempurna. Mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Mereka hanya mewujudkan apa yang dipantulkan dari sumbernya. Jika kita melihat ke cermin, kita tidak akan mengatakan bahwa bayangan itu adalah penyebab dari gerakannya. Kita tahu bahwa penyebabnya adalah diri kita yang asli. Begitu pula dengan alam semesta. Ciptaan tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia hanya memantulkan sifat-sifat keagungan dan keindahan Sang Pencipta. Cermin ini, yaitu alam semesta, hanyalah alat untuk kita melihat refleksi kebenaran yang tak terbatas. Pemahaman ini membebaskan kita dari kebingungan. Kita tidak lagi melihat alam semesta sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari Tuhan. Setiap detail dari realitas yang kita alami, mulai dari hembusan angin yang sejuk hingga gemuruh ombak yang kuat, semuanya adalah manifestasi dari kekuasaan dan keindahannya. Mereka adalah cermin yang tak pernah lelah menunjukkan kepada kita wujud dari Zat yang Maha Esa. Dalam perjalanan spiritual, kita seringkali sibuk mencari Tuhan di luar diri, di tempat-tempat suci, di langit yang jauh, atau di antara awan. Namun dengan analogi cermin ini, kita diajak untuk melihat ke dalam dan menyadari bahwa cermin terbesar darinya adalah alam semesta ini, dan yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Tuhan tidak terpisah dari ciptaannya. Dia adalah sumber dari segala pantulan itu. Kita harus melatih mata batin kita untuk melihat melampaui bayangan. Jangan terpaku pada pantulan yang fana. Setiap kali kita melihat keindahan, kita harus melihat keindahannya. Setiap kali kita melihat kekuatan, kita harus melihat kekuatannya. Dengan demikian, setiap momen dalam hidup menjadi sebuah ibadah, sebuah pengakuan akan keesaannya. Kesadaran ini membawa kita pada pengertian yang lebih dalam. Alam ini bukanlah ilusi, tetapi ia juga bukan realitas yang paling utama. Ia adalah sebuah petunjuk, sebuah peta yang mengarahkan kita kembali kepada sumber dari segala sumber. Ini adalah langkah pertama untuk memahami tauhid secara hakiki, yaitu menyadari bahwa di balik semua yang terlihat,
hanya ada satu wujud yang sejati. Memahami aku dan Dia yang sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak pada konsep aku yang terpisah. Aku yang lapar, aku yang sukses, aku yang gagal, aku yang berjuang. Kita merasa seolah-olah diri kita adalah entitas yang berdiri sendiri, dengan kehendak dan nasib yang terpisah dari Tuhan. Pikiran ini, tanpa kita sadari, menciptakan dinding yang tebal antara kita dan Sang Pencipta. Kita membangun ego, sebuah ilusi tentang keberadaan yang mandiri. Padahal jika kita kembali pada analogi cermin, apakah bayangan di cermin itu bisa merasakan lapar, sukses, atau gagal? Tentu tidak. Semua perasaan itu dialami oleh diri yang asli, yang berada di luar cermin. Bayangan itu hanya memantulkan kondisi diri yang asli. Ia hanya sebuah cerminan, sebuah perwujudan sementara dari apa yang sedang terjadi pada realitas sejati. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa aku yang kita rasakan ini bukanlah aku yang sejati. Aku ini hanyalah bayangan, sebuah manifestasi dari kehendak dan wujudnya. Rasa sakit, senang, kecewa, dan bahagia yang kita alami, semuanya adalah pantulan dari Zat yang Maha Kuasa. Mereka adalah isyarat bahwa ada sebuah realitas yang lebih besar dari sekadar apa yang kita lihat dan rasakan. Hakikat tauhid sejati adalah menyadari bahwa aku yang bayangan ini tidak memiliki keberadaan mandiri. Keberadaan kita dengan segala emosi dan pikiran adalah keberadaannya. Ini bukan berarti kita kehilangan identitas, tetapi kita menyadari bahwa identitas kita bukanlah milik kita, melainkan miliknya. Kita adalah perwujudan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita mampu meleburkan konsep aku yang terpisah ini, kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi beban untuk menjadi seseorang yang harus sukses atau menghindari kegagalan. Karena kita menyadari, semua itu hanyalah bayangan yang sedang dimainkan di panggung kehidupan. Sang sutradara yang sejati adalah Dia, dan kita hanyalah pemeran yang menjalankan perannya. Kesadaran ini membawa kita pada sikap pasrah dan ikhlas yang mendalam. Kita tidak lagi mengeluh saat kesulitan datang, karena kita tahu kesulitan itu pun adalah bagian dari pantulannya. Kita tidak lagi berbangga diri saat kesuksesan datang, karena kita tahu kesuksesan itu pun adalah anugerah darinya. Semua yang ada adalah miliknya, dan kepadanya semua akan kembali. Dengan demikian, perjalanan hidup kita menjadi sebuah tarian yang indah, di mana kita bergerak mengikuti iramanya, tanpa ada perlawanan. Kita tidak lagi berjuang untuk menjadi, melainkan kita berjuang untuk kembali menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah darinya, dan bahwa di balik segala hiruk-pikuk kehidupan, hanya ada satu wujud yang hakiki, tidak ada yang selain Dia. Mengatasi dualitas dan mencari ketenangan. Kita hidup dalam dunia dualitas, baik dan buruk, siang dan malam, suka dan duka. Dualitas ini seringkali membuat pikiran kita bergejolak. Kita menyukai yang baik dan membenci yang buruk. Kita mendambakan kebahagiaan dan berusaha menghindari kesedihan. Namun dalam pandangan tauhid hakiki, dualitas hanyalah pantulan dari wujud yang Maha Tunggal. Kebaikan dan keburukan keduanya adalah manifestasi dari nama-namanya yang berbeda. Dalam cermin kehidupan, dualitas adalah cara Sang Pencipta menunjukkan keagungannya. Kita tidak akan tahu arti terang jika tidak ada gelap. Kita tidak akan menghargai kebahagiaan jika tidak ada kesedihan. Semua itu saling melengkapi untuk menciptakan sebuah gambaran yang utuh. Ketenangan sejati datang saat kita mampu melihat dualitas ini sebagai kesatuan, sebagai bagian dari satu sumber yang sama. Saat kita merasa sedih, kita sadar bahwa kesedihan itu hanyalah bayangan, bukan realitas permanen. Ia adalah refleksi dari sebuah kondisi, sebuah pelajaran yang sedang dipantulkan oleh Sang Guru Agung. Yang bersedih bukanlah aku yang sejati, melainkan hanya ego yang melekat pada bayangan. Dengan pemahaman ini, kita bisa melepaskan cengkeraman emosi dan melihatnya dengan jernih, tanpa terhanyut di dalamnya. Begitu pula saat kita merasa senang atau gembira, kegembiraan itu adalah wujud dari keindahannya yang terpantul.
Kita tidak lagi merasa sombong atau bangga, karena kita tahu kebahagiaan itu bukanlah hasil dari aku semata, melainkan karunia-Nya. Hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, karena setiap momen kebahagiaan adalah pengingat akan kasih sayang-Nya yang tak terbatas. Pemahaman ini adalah kunci untuk ketenangan batin. Kita berhenti melawan arus kehidupan, karena kita tahu arus itu adalah kehendak-Nya. Kita tidak lagi terlalu khawatir tentang masa depan atau menyesali masa lalu, karena kita menyadari bahwa waktu pun hanyalah pantulan dari keabadiannya. Hidup menjadi sebuah tarian yang lembut, di mana kita bergerak dengan penuh keyakinan dan pasrah. Ketenangan ini bukan berarti kita pasif. Kita tetap berikhtiar dan berusaha, tetapi dengan hati yang tenang. Kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, karena kita tahu setiap tindakan adalah bagian dari ibadah, sebuah cara untuk memantulkan kehendak-Nya di dunia ini. Dan apapun hasilnya, kita menerima dengan lapang dada, karena kita tahu hasilnya adalah ketetapan-Nya. Jadi lepaskanlah dualitas yang membelenggu pikiran. Lihatlah kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang semuanya berasal dari satu sumber. Dalam setiap kebahagiaan dan kesedihan, dalam setiap keberhasilan dan kegagalan, ingatlah selalu bahwa di balik semua itu, hanya ada satu wujud yang sejati. Inilah makna dari hidup yang tenang, yang berakar pada tauhid yang murni. Kesejatian di balik tirai kehidupan. Manusia seringkali merasa terasing, terpisah dari Tuhan dan dari sesama. Perasaan ini muncul karena kita melihat diri kita sebagai entitas individu yang terisolasi. Kita membangun identitas yang kuat berdasarkan nama, profesi, dan status sosial. Identitas ini seperti sebuah topeng membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Namun di balik topeng-topeng ini ada sebuah realitas yang menyatukan kita semua. Dalam pandangan tauhid hakiki, kita semua adalah pantulan dari zat yang sama. Kita seperti miliaran cermin kecil yang memantulkan satu sumber cahaya. Meskipun setiap cermin memantulkan gambar yang unik, sumber cahaya di baliknya tetaplah satu. Saat kita melihat orang lain, kita tidak lagi melihat orang yang berbeda. Kita melihat diri kita sendiri dipantulkan dalam bentuk lain. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain adalah kebaikan yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Cinta yang kita berikan adalah cinta yang kita berikan kepada zat yang memantulkan dirinya dalam wujud lain. Ini adalah makna sejati dari persaudaraan universal. Pemahaman ini secara otomatis melenyapkan kebencian dan permusuhan. Bagaimana mungkin kita membenci bayangan dari diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita menyakiti pantulan dari zat yang kita cintai? Dengan kesadaran ini, setiap interaksi menjadi sebuah ibadah, sebuah cara untuk menghormati dan mencintai sang sumber yang terpantul dalam diri setiap manusia. Hidup menjadi sebuah perjalanan untuk melihat wajah-Nya dalam setiap ciptaan. Di wajah orang yang tersenyum, di wajah orang yang menangis, di wajah orang yang berjuang. Semuanya adalah manifestasi dari Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah. Dan tugas kita adalah untuk melihat keindahan itu, bahkan dalam hal-hal yang tidak kita pahami. Kesejatian ini adalah ketenangan yang tak tergantikan. Kita tidak lagi merasa kesepian karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu hadir dalam setiap detik, dalam setiap hembusan napas. Dia tidak hanya ada di langit yang jauh, tetapi juga ada di setiap atom dari tubuh kita. Dia adalah wujud di balik segala wujud. Jadi mulailah melihat melampaui fisik dan identitas. Lihatlah jiwa, lihatlah esensi yang menyatukan kita semua. Di sana, di dalam hati setiap manusia, kamu akan menemukan sebuah cermin kecil yang memantulkan wajahnya. Dan di sana, kamu akan menemukan dirimu yang sejati, yang selama ini kamu cari. Cermin kehidupan dan hati nurani. Hati nurani seringkali disebut sebagai suara Tuhan di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena hati nurani adalah cermin yang paling bersih di antara seluruh cermin yang kita miliki. Ia adalah tempat di mana kebenaran dipantulkan dengan paling jelas, tanpa distorsi ego atau pikiran yang kacau. Hati nurani adalah kompas internal kita yang selalu mengarah pada kebenaran.
Namun seringkali kita mengabaikan suara hati nurani ini. Kita lebih memilih untuk mendengarkan logika yang berisik atau suara-suara dari luar yang mengatakan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita membiarkan cermin hati kita berdebu dan kotor, sehingga pantulan kebenaran menjadi buram dan sulit terlihat. Akibatnya kita merasa tersesat dan jauh dari petunjuknya. Untuk membersihkan cermin hati ini, kita perlu melatih diri untuk merenung dan mendengarkan. Meditasi, zikir, dan sholat adalah alat untuk membersihkan debu-debu kehidupan yang menutupi cermin hati kita. Mereka membantu kita untuk tenang, mengheningkan suara-suara bising dari luar, dan memberikan ruang bagi suara hati nurani untuk berbicara. Saat hati kita bersih, pantulan dari kehendaknya menjadi sangat jelas. Kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, bukan karena aturan, melainkan karena kebenaran itu terpantul langsung di dalam hati kita. Kita tidak lagi perlu mencari petunjuk di luar, karena petunjuk itu sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu mengizinkan diri kita untuk melihatnya. Hati nurani yang bersih adalah kunci untuk bertindak dengan benar dan jujur. Tindakan kita tidak lagi didorong oleh keinginan ego, melainkan oleh kehendak yang lebih tinggi yang terpantul di dalamnya. Kita tidak lagi berbuat baik karena ingin dipuji, melainkan karena kebaikan itu adalah pantulan dari sifatnya yang maha baik. Ketika hati kita sudah menjadi cermin yang bersih, kita akan merasakan kedamaian yang mendalam. Kita akan tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu hadir di dalam diri kita, memantulkan kebenarannya melalui hati nurani. Dan di sana, di dalam keheningan hati, kita akan menemukan makna sejati dari tauhid. Jadi mari kita jaga kebersihan hati kita. Biarkan ia menjadi cermin yang bening, yang memantulkan kebenarannya dengan sempurna. Karena di dalam hati yang bersih, tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi perpisahan, yang ada hanyalah satu wujud yang sejati. Manifestasi dalam setiap nafas. Setiap hembusan napas yang kita hirup adalah sebuah mukjizat yang seringkali kita anggap remeh. Nafas adalah penghubung antara dunia luar dan dunia dalam diri kita. Nafas adalah manifestasi dari kehidupan itu sendiri. Dan dalam setiap napas ada sebuah rahasia besar tentang tauhid yang bisa kita temukan. Nafas kita tidak berasal dari kita sendiri. Ia datang dan pergi atas kehendak yang maha kuasa. Kita tidak pernah bisa memaksakan napas untuk datang, dan kita tidak bisa menahannya selamanya. Ia adalah karunia, sebuah pantulan dari hidupnya yang diberikan kepada kita. Saat kita bernapas, kita sebenarnya sedang mengambil dan melepaskan, menerima dan memberi. Setiap tarikan napas adalah penerimaan anugerah darinya, dan setiap hembusan napas adalah pelepasan ego dan penyerahan diri kepadanya. Dalam proses ini, kita terus-menerus diingatkan akan ketergantungan kita pada Sang Sumber. Melalui napas, kita bisa merasakan kehadirannya yang sangat dekat. Nafas adalah bukti nyata bahwa Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia lebih dekat dari urat leher kita, lebih dekat dari napas yang kita hirup. Kehadirannya bukanlah sesuatu yang harus kita cari di tempat yang jauh, melainkan sesuatu yang bisa kita rasakan di setiap detik kehidupan kita. Praktik zikir atau meditasi seringkali menggunakan napas sebagai alat. Dengan fokus pada napas, kita memusatkan perhatian kita pada kehadirannya. Kita melatih diri untuk tidak terhanyut dalam pikiran yang berisik, melainkan untuk kembali pada momen sekarang, di mana Dia selalu ada. Napas menjadi jembatan yang menghubungkan kita kembali kepada zat yang sejati. Kesadaran akan napas juga membantu kita untuk menjadi lebih hadir. Kita tidak lagi hidup di masa lalu atau masa depan, melainkan di momen sekarang, di mana kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Setiap napas adalah kesempatan baru untuk menyadari kebenaran, untuk merasakan kasih sayangnya, dan untuk kembali kepadanya. Jadi mulailah perhatikan setiap napasmu. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Di sana, di dalam proses yang sederhana ini, kamu akan menemukan sebuah rahasia yang tak terbatas. Kamu akan menemukan bahwa kamu adalah manifestasi dari kehidupan itu sendiri, dan bahwa di balik setiap napas hanya ada Dia.
Keikhlasan dan pasrah sebagai wujud cinta. Keikhlasan seringkali diartikan sebagai melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Tapi dalam pandangan tauhid, keikhlasan adalah kesadaran bahwa tidak ada yang melakukan sesuatu kecuali Dia. Semua perbuatan, baik dan buruk, adalah manifestasi dari kehendak-Nya. Dan kita hanyalah alat yang digunakannya untuk memantulkan kehendak itu. Ketika kita berbuat baik, kita tidak lagi merasa bangga atau mengharapkan pujian. Karena kita tahu kebaikan itu bukanlah hasil dari aku yang hebat, melainkan karunia darinya. Kita hanya menjadi cermin yang memantulkan sifatnya yang maha baik. Dan dengan kesadaran ini, kita merasa bahagia karena bisa menjadi bagian dari pantulannya yang indah. Begitu pula saat kita mengalami kesulitan. Pasrah bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan kita menyerahkan diri pada kehendak-Nya. Kita tahu bahwa kesulitan itu bukanlah hukuman, melainkan pelajaran. Ia adalah bagian dari pantulan yang diperlukan untuk pertumbuhan spiritual kita. Kita tidak lagi mengeluh, karena kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah memberikan beban yang tidak bisa kita pikul. Pasrah adalah tanda cinta yang terdalam. Ini adalah kepercayaan mutlak bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita. Ini adalah keyakinan bahwa setiap hal yang terjadi, baik dan buruk, memiliki makna dan tujuan yang lebih tinggi. Dengan pasrah, kita membiarkan diri kita dipimpin oleh-Nya, seperti daun yang hanyut di sungai tanpa perlawanan. Dalam hubungan dengan sesama, keikhlasan dan pasrah juga sangat penting. Kita mencintai orang lain bukan karena mereka sempurna, melainkan karena kita melihat pantulannya dalam diri mereka. Kita memberikan cinta tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan, karena cinta itu sendiri adalah pantulan dari sifat-Nya yang maha pengasih. Keikhlasan dan pasrah adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya adalah jalan untuk melepaskan ego dan menyadari bahwa kita tidak memiliki kontrol. Kita hanya bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya dan membiarkannya memimpin. Dan di dalam penyerahan diri yang total ini, kita akan menemukan kebebasan yang sejati. Jadi biarkan setiap perbuatanmu menjadi perbuatan yang ikhlas, sebuah persembahan kepadanya. Dan biarkan setiap hasil menjadi pasrah, sebuah penerimaan akan ketetapannya. Karena di dalam keikhlasan dan pasrah, kita akan menemukan makna sejati dari cinta yang berakar pada tauhid. Keterbatasan pikiran dan keluasan hati. Pikiran kita dengan segala kecerdasannya adalah alat yang terbatas. Pikiran bekerja dengan logika, dengan dualitas, dan dengan konsep-konsep yang telah kita pelajari. Pikiran tidak bisa memahami Tuhan, karena Tuhan tidak terikat oleh konsep-konsep yang terbatas. Pikiran hanya bisa melihat pantulan, tapi tidak bisa memahami sumbernya. Namun di balik pikiran ada hati. Hati memiliki keluasan yang tak terbatas. Hati tidak bekerja dengan logika, melainkan dengan intuisi dan perasaan. Hati adalah tempat di mana kita bisa merasakan kehadirannya secara langsung, tanpa perantara. Hati adalah cermin yang paling suci, yang mampu memantulkan wajahnya dengan paling jelas. Seringkali kita mencoba memahami Tuhan dengan pikiran. Kita berdebat tentang sifat-sifatnya, tentang keberadaannya, tentang kehendaknya. Namun semakin kita mencoba memahami dengan pikiran, semakin kita merasa jauh. Karena pikiran hanya bisa memahami apa yang terbatas, sementara Tuhan adalah maha tak terbatas. Jalan menuju makrifat atau pengenalan diri bukanlah melalui pikiran, melainkan melalui hati. Ini adalah sebuah perjalanan dari logika menuju intuisi, dari konsep menuju pengalaman. Kita harus belajar untuk menenangkan pikiran dan membiarkan hati kita yang berbicara. Kita harus belajar untuk merasakan, bukan hanya berpikir. Saat kita merasakan kehadirannya di dalam hati, semua keraguan akan lenyap. Kita tidak lagi membutuhkan bukti logis karena kita telah mengalami kebenaran secara langsung. Pengalaman ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi ia bisa dirasakan. Seperti cinta, ia tidak bisa dijelaskan, tapi ia bisa dirasakan. Oleh karena itu, jangan terlalu bergantung pada pikiran. Gunakan pikiran sebagai alat, tapi jangan biarkan ia mengendalikanmu. Berikan ruang bagi hatimu untuk merasakan.
Latihlah dirimu untuk mendengarkan bisikan hati yang merupakan pantulan dari suaranya. Keluasan hati akan membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang tauhid. Kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak hanya ada di luar sana, tetapi juga ada di dalam diri kita, di setiap sudut hati kita. Dan di sana, di dalam keluasan hati yang tak terbatas, kita akan menemukan Dia yang tak terhingga. Melepaskan ikatan dan menjadi kosong. Kita seringkali terikat pada hal-hal di dunia ini. Kita terikat pada harta, pada status, pada hubungan, bahkan pada ide-ide spiritual kita sendiri. Ikatan-ikatan ini seperti rantai membelenggu kita dan mencegah kita untuk terbang bebas menuju sumber. Mereka membuat kita merasa terbebani dan jauh dari ketenangan. Dalam pandangan tauhid, ikatan-ikatan ini hanyalah bayangan. Harta, status, dan hubungan, semuanya adalah manifestasi darinya. Mereka datang dan pergi sesuai dengan kehendaknya. Dan jika kita terlalu terikat pada mereka, kita akan merasa sakit saat mereka pergi. Kita akan merasa kehilangan saat mereka tidak ada. Jalan menuju kebebasan sejati adalah dengan melepaskan ikatan. Ini bukan berarti kita harus melepaskan semua yang kita miliki, melainkan melepaskan keterikatan emosional pada mereka. Kita bisa memiliki harta, tapi kita tidak dikuasai olehnya. Kita bisa memiliki hubungan, tapi kita tidak takut kehilangannya. Kita bisa memiliki ide, tapi kita tidak melekat pada mereka. Ketika kita melepaskan ikatan, kita menjadi kosong. Kosong dari ego, kosong dari keinginan, kosong dari ketakutan. Dan di dalam kekosongan itu, kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk masuk. Seperti gelas yang harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum bisa diisi dengan air baru. Begitu pula hati kita. Kekosongan ini adalah tempat di mana makrifat terjadi. Di dalam kekosongan tidak ada lagi dualitas, tidak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanyalah satu wujud yang sejati. Di dalam kekosongan ini, kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun, karena semuanya adalah miliknya. Menjadi kosong adalah tindakan pasrah yang paling dalam. Ini adalah penyerahan diri yang total. Kita membiarkan diri kita dibentuk kembali oleh kehendaknya. Kita membiarkannya mengisi kekosongan kita dengan cahayanya. Dan di sana di dalam kekosongan yang penuh, kita akan menemukan keberadaan yang sejati. Jadi, mulailah melepaskan. Lepaskanlah semua yang membelenggumu. Lepaskanlah ego yang membuatmu merasa terpisah. Biarkan dirimu menjadi kosong, menjadi wadah yang siap diisi olehnya. Karena di dalam kekosongan itu, kamu akan menemukan dirimu yang sejati, yang selama ini kamu cari. Kebahagiaan sejati dalam pengenalan diri. Kita semua mencari kebahagiaan. Kita mencarinya dalam harta, dalam kesuksesan, dalam hubungan. Namun kebahagiaan yang kita temukan di luar seringkali bersifat sementara. Ia datang dan pergi seperti musim. Kita merasa bahagia saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita merasa sedih saat kita kehilangannya. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar diri. Ia adalah sebuah keadaan batin yang muncul dari pengenalan diri yang mendalam. Saat kita menyadari siapa diri kita sebenarnya dan di mana tempat kita dalam alam semesta, maka kebahagiaan itu akan muncul dari dalam, tanpa tergantung pada kondisi eksternal. Pengenalan diri adalah sebuah mukjizat. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah pantulan dari wujud yang maha agung, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tak terbatas. Kita tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain, karena kita tahu kita sudah diterima dan dicintai oleh Sang Pencipta. Kita tidak lagi takut gagal, karena kita tahu bahwa kegagalan hanyalah pelajaran. Kebahagiaan sejati adalah sebuah hadiah, sebuah anugerah yang diberikan kepada mereka yang berani melihat ke dalam. Mereka yang berani menghadapi bayangan ego mereka dan menyadari bahwa di balik bayangan itu ada sebuah realitas yang maha sempurna. Mereka yang berani melepaskan ikatan dan menyerahkan diri sepenuhnya. Kebahagiaan ini bukanlah euforia yang berlebihan, melainkan sebuah ketenangan yang mendalam. Sebuah perasaan bahwa semua sudah pada tempatnya, bahwa semua adalah bagian dari sebuah rencana yang sempurna. Kita merasa utuh karena kita telah kembali kepada sumber. Jadi,
berhentilah mencari kebahagiaan di luar dirimu. Mulailah perjalanan ke dalam. Lihatlah ke cermin hatimu. Di sana, di dalam keheningan yang mendalam, kamu akan menemukan dirimu yang sejati. Dan saat kamu menemukan dirimu yang sejati, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tak pernah pudar. Karena kebahagiaan itu adalah bagian dari Zat yang Maha Kekal. Jadi, saudaraku, aku bukanlah sesuatu yang terpisah dari Dia. Aku adalah bagian dari cermin kehidupan yang memantulkan satu-satunya wujud yang sejati, Allah. Dengan demikian, di balik semua hiruk-pikuk hidup, di balik setiap tawa dan tangis, hanya ada satu wujud yang hakiki, tidak ada yang selain Dia. Ini adalah sebuah rahasia yang tidak bisa dipahami dengan pikiran, tapi bisa dirasakan dengan hati. Mulai hari ini, setiap kali kamu bercermin, jangan hanya melihat bayanganmu, tapi renungkanlah siapa yang sebenarnya ada di balik bayangan itu. Siapa yang melihat semua ini? Di sana, di balik kesadaran itu, kamu akan menemukan Dia. Jadikan setiap momen dalam hidupmu sebagai ibadah, sebagai cara untuk kembali kepadanya. Semoga perjalanan ini membawamu pada kedamaian yang sejati. Semoga kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan semoga di setiap langkahmu, kamu merasakan kehadirannya yang sangat dekat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, sampai kita menemukan Dia di dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.